Ada dikaitkan kita itu yang pengikut salaf itu Wahabi. Baik. Iya. Gimana? Iya. Jadi Wahabi itu kalau secara bahasa ya, itu berasal dari kata Al-Wahhab. Al-Wahhab itu nama Allah. Artinya Allah yang maha memberi. Kemudian mereka tambah huruf ya, jadi Wahabi. Sebenarnya kalau dari segi bahasa maknanya bagus. Artinya pengikut Allah. Tapi yang mereka maksudkan bukan pengikut Allah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi secara bahasa pun sudah salah sebenarnya. Bukan hanya salah, tapi ini adab buruk kepada Allah. Sebab yang mereka beri nama Wahabi itu maksudnya untuk menjelekkan, tapi menggunakan nama Allah. Ini adab buruk sebenarnya. Padahal yang mereka maksudkan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, namanya Muhammad. Abdul Wahhab nama ayahnya. Al-Wahhab nama Allah Azza wa Jalla. Nama ayahnya Abdul Wahhab. Namanya Muhammad. Iya. Nah, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu? Beliau adalah pejuang Islam, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ke-12 Hijriah. Buku-buku beliau sampai sekarang masih ada. Bisa diteliti, bisa diuji, tidak ada yang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja kenapa banyak orang membenci beliau? Karena beliau memberantas perbuatan syirik dan bid'ah. Itulah yang membuat orang-orang yang berbuat syirik dan berbuat bid'ah sangat benci kepada beliau. Itu sebabnya mereka menggelari pengikut beliau dengan Wahabi. Ya, karena di zaman itu di abad ke-12 Hijriah di Arab Saudi, syekh ini punya kekuatan besar, pengikutnya banyak. Termasuk didukung oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, disitulah menyebabkan kebencian orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah. Karena mereka diberantas syirik dan bid'ahnya bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan kekuatan, dengan kebijakan pemerintah di masa tersebut. Iya. Jadi itu sebabnya mereka menamakan Wahabi. Dan intinya yang mereka namakan Wahabi, nggak ada ajaran baru. Semua ajaran bisa dibuktikan, bisa didiskusikan, bisa didialogkan. Tidak ada yang bertentangan dengan pemahaman sahabat. Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Nah, jemaah sekalian, sedikit saya tambahkan tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Beliau dan murid-muridnya termasuk yang menginspirasi perlawanan terhadap penjajah di dunia-dunia Islam, termasuk negeri kita Indonesia. Beliau termasuk berjasa besar dalam memberikan semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Bacalah sejarah perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Bagaimana Imam Bonjol ini punya semangat jihad yang besar? Itu ditularkan dari guru-gurunya. Dan guru-gurunya ini belajar di Arab. Belajar kepada murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah mereka pulang ke tanah air, merekalah yang menyemangati kaum muslimin untuk berjihad melawan penjajah. Maka di antara murid mereka adalah Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional. Makanya Buya Hamka pernah menyebutkan dalam satu bukunya, saya lupa judul bukunya, bahwasanya tuduhan Wahabi itu termasuk alat penjajahan untuk melemahkan perjuangan umat Islam. Iya, jadi mereka pecah belah umat Islam dengan dituduh Wahabi bagi orang yang punya semangat jihad. Ya, itu kata Buya Hamka dalam salah satu bukunya. Nah, itu juga digunakan oleh Inggris untuk memecah belah umat Islam di India. Ketika mereka menjajah India, mereka namakan pejuang-pejuang Islam ini sebagai Wahabisme. Kenapa mereka namakan Wahabisme? Karena yang paling semangat berjihad melawan mereka itu jamaah yang pulang dari haji. Setelah di Arab Saudi bersentuhan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pulang-pulang mereka punya semangat jihad yang besar untuk melawan penjajah. Ya, makanya dalam catatan Profesor Mas'ud yang berasal dari India,
pertama kali menamakan Wahabi ini adalah penjajah Inggris. Kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang salah paham. Iya. Jadi ini luar biasa jasa beliau terhadap perjuangan melawan penjajahan di dunia-dunia Islam. Iya. Dan intinya adalah bisa diuji ajaran-ajaran beliau. Dan ahlu sunnah atau salafi itu bukan pengikut beliau, tapi pengikut sahabat, pengikut manhajus salaf seperti yang telah kita terangkan di awal tadi. Jadi kalau seandainya kita dapat di dalam buku-buku karya beliau salah atau ajaran beliau salah, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Ya, jadi kita bukan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Iya. Jadi ini tentang Wahabi, wallahu alam. Terakhir Ustaz, jadi kalau semisal ada mungkin bagaimana cara menyikapi atau dengan bijak Ustaz, semisal kita dikatakan Wahabi atau untuk ikut kajian Wahabi ya dan lain sebagainya, menyikapinya secara bijak bagaimana Ustaz? Atau mungkin mendakwahi orang-orang yang sering katakan kita Wahabi gitu Ustaz? Iya, ya santai saja, ya, dan jelaskan bahwa setiap amalan itu harus terpenuhi padanya dua syarat. Setiap kita mau beramal, yang pertama ikhlas karena Allah semata-mata. Yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dijelaskan kepada mereka yang kita lakukan ini hanyalah berusaha mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sebagaimana kita bahas tadi, setiap yang kita amalkan harus kita tahu ilmunya terlebih dahulu. Kalau kita belum tahu ilmunya, jangan kita amalkan. Nah itu yang kita jelaskan kepada mereka. Amalan ini ada dalilnya. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Mohon doa buka puasa yang sahih. Baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Jadi memang hadis-hadis berkaitan dengan doa ketika berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Hadis itu dhaif. Kemudian ada hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, dhahaba dhama wabtallatil uruq wa thabata al ajru insyaallah. Yang penting ketika antum mau makan, antum baca bismillah. Sebelum berbuka baca doa. Apa saja doanya terserah, itu waktu mustajab. Jadi ketika antum mau membaca dhahabat dhama, Syekh Utsaimin mengatakan iya, dhahabat dhama itu dibaca ketika antum memang sedang berpuasa di hari yang terik panas sehingga antum kehausan. Ketika antum minum, ya Allah, haus itu hilang ya Allah. Urat-urat leher itu udah basah dengan air dan semoga pahala itu ditetapkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang anda ketahui jemaah. Alaika bi atharis salaf wa in rafadaka nas. Berpegang teguhlah kamu di atas jalannya para salaf walaupun manusia membencimu. Dan demikian kita akan dibenci oleh manusia ketika kita menjelaskan poin pertama tentang tauhid. Ketika kita mengingkari tentang kesyirikan, khurafat yang dilakukan oleh manusia, maka kita akan punya banyak musuh. Kita akan ditentang oleh para kuburiyun. Kita akan ditentang oleh para khurafat. Kita akan ditentang oleh orang-orang yang mereka bergutat dengan dukun. Pasti. Dan itu sebuah keharusan. Begitu juga ketika kita berbicara pada poin yang kedua. Ayo kita bersatu di atas agama Allah. Apa saja yang dianggap sebagai agama Allah, di situ kita bersatu. Dan apa yang tidak dikenal oleh Allah, apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, dan apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, tidak ada keharusan kita bersatu di situ. Karena Allah mengatakan bersatulah kita di atas agama Allah, bukan bersatu di atas barisan. Inilah jemaah sekalian kunci kebaikan dunia dan akhirat, menuntut ilmu agama. As-tsaniyatu, kewajiban kita yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkannya. Karena amalan itu adalah buah daripada ilmu. Tujuan kita belajar agar kita bisa mengamalkannya. Kalau kita nggak mengamalkannya, apa bedanya kita dengan orang yang nggak belajar? Oleh karena itu jemaah sekalian, setiap hari kita berdoa kepada Allah dalam doa terbaik, dalam surat yang paling afdal, dan dalam ibadah yang paling tinggi, yaitu dalam solat. Dalam surat Al-Fatihah kita membaca ihdinas
Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu? Dan nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka Allah menjelaskannya dalam surat An-Nisa ayat ke-69 tentang siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat. Wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam jihad fi sabilillah, dan orang-orang saleh. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi orang-orang yang Allah berikan nikmat adalah para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Dan para pengikut mereka yang terbaik adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, banyak ulama salaf menafsirkan orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tentunya juga mencakup para nabi dan rasul yang lain dan para pengikut mereka. Pertanyaan yang kedua, nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat itu dalam 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surat At-Taubah ayat ke-33. Yang kedua di surat Al-Fat ayat ke-28. Yang ketiga di surat As-Saff ayat ke-9. Kita ambil satu saja. At-Taubah 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan al-huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang benar, untuk dia menangkan di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ayat ini menjelaskan kepada kita dua yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW. Inilah dua nikmat. Yang pertama al-huda, petunjuk. Maksudnya adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua dinil haq, agama yang benar. Artinya adalah al-amalus saleh. Inilah jemaah sekalian dua nikmat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak cukup hanya ilmu yang bermanfaat saja, harus disertai dengan pengamalan terhadapnya. Apa perasaan kita kalau kita mendengar anak kita dicaci maki, orang tua kita direndahkan, keluarga kita dijatuhkan, guru kita dijelek-jelekan, sahabat-sahabat kita dihinakan? Kita tahu jawabannya. Dan Nabi kita SAW bersabda, seorang muslim adalah sosok di mana muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Kalau kita ingin jadi muslim yang baik, maka muslim yang lain harus selamat dari lisan kita dan harus selamat dari perbuatan tangan kita. Ustaz, apa hukumnya ketika seseorang menuduh, baru dengar katanya, dan dia memfitnah, tapi tanpa dalil, tanpa data? Apa hukumnya, Ustaz? In ja'akum fasiku fatabayyanu. Jika datang orang fasik, ya, maka harus ada tabayun dulu. Tabayun, penting, Ustaz. Cross check dulu. Berarti by data ya? Iya, tanpa tabayun, maka hukum asal menilai seorang muslim husnuzon. Masya Allah. Hukumnya gimana Ustaz kalau orang sampai husnuzon? Jatuh fitnah? Jatuhnya fitnah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat ya. Makasih Ustaz. Ada namanya penyakit istifto. Istifto ini disebutkan dalam hadis. Nabi SAW bersabda, "Ayuhan nas, innakum layyamuta hatta yastakmila rizqah." Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan wafat sampai Allah sempurnakan rezekinya. Fala tastabti'ur rizqa. Janganlah kalian istifto. Istifto itu artinya ingin sukses atau terburu-buru mendapatkan hasil sebelum waktunya. Istijalu qabla awanihi. Dan sekarang zamannya nih, kalau bahasa ininya tuh terburu-buru, pengen cepat sukses, pengen cepat kaya. Nah ini suami sebagian seperti itu. Bagaimana bisa begitu? Karena para suami itu kan terpengaruh sekarang zamannya sosmed, internet, gadget. Di mana gadget itu banyak sekali muncul ajakan-ajakan supaya sukses dengan cepat.
Cara sukses jadi pengusaha, cara cepat jadi pengusaha, cara kilat, cara gila jadi pengusaha. Kayaknya kadang-kadang gila beneran. Kemudian juga beberapa podcast yang memunculkan ya pengusaha-pengusaha yang sukses dalam waktu singkat, sebulan sekian M, sebulan ratusan juta. Jadi pengen instan, bangun bisnis pengennya instan, bangun ini pengennya instan, tidak dimulai dari dasar yang ada pondasinya. Pengen buru-buru, instan semuanya. Tapi karena pengen instan, akhirnya nggak dapat. Dan inilah hukuman dari terburu-buru. Sebagaimana kaidah, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang buru-buru mendapatkan hasil, maka dihukum malah nggak dapat. Apakah ada ayat 1000 dinar dalam surat apa? Pada Al-Quran, apa maknanya? Allah alam. 1000 dinar surat apa? Al-Waqiah, nggak ada tulisan 1000 dinar di situ. Ini hadisnya lemah bahwa baca surat Waqiah bisa menghilangkan kemiskinan. Ya, nggak ada. Kalau menghilangkan kemiskinan itu kerja, usaha. Bukan cuma baca surat Al-Waqiah 1000 kali jadi kaya, nggak ada. Itu orang males. Mau kaya ya kerja, usaha. Betul? Orang itu sekarang zaman 2018 mau punya duit, usaha. Nggak usah ngayal-ngayal baca surat Al-Waqiah tiba-tiba dari langit turun dak 1000 dinar emas semua. Nggak ada, ya tetap usaha. Mau pulang, tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu malaikat maut datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi utuh di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sodakoh. Dalam sodakoh itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Tapi terkadang banyak orang yang berangkat ke masjid berat, Pak, berat. Kalau ditanya, Mas mau kemana? Mau jogging. Beberapa kilometer, Mas? 10 kilometer. Masya Allah. Pergi ke masjid 200 meter nggak kuat, Pak. Ada pemuda bangga sekali, Pak. Masya Allah bisa menaklukkan Gunung Slamet, Pak. Pergi ke masjid 300 meter nggak kuat, Pak. Masya Allah. Memang, Pak, perjalanan masjid itu perjalanan iman. Orang-orang yang pergi ke masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, kata Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka itu pasti mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Mal'unun ma fiha, semua yang di dalamnya terkutuk. Illa dzikrullah wa ma walah wa alimun aw muta'allim. Yang tidak terkutuk di dunia ini adalah mengingat Allah Azza wa Jalla dan semua ketaatan kepada Allah. Kemudian orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Kenapa kita ada di dunia? Entah berapa puluh ribu tahun yang lalu, tatkala ayahanda kita bersama Hawa digodain oleh setan, oleh iblis, lalu mereka makan buah yang menyebabkan mereka akhirnya dihukum oleh Allah Azza wa Jalla untuk turun ke muka bumi ini. Lalu Allah mengatakan, qulna bita minha jami'an. Kata Allah, kalian berdua semuanya turun dari tempat yang sebelumnya penuh dengan keindahan, dari tempat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, dari tempat yang penuh dengan kenyamanan. Kalau tadi kita dengar yang dibacakan oleh Syekh Utsman, ya,
cerita tentang indahnya surga, berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya semua hilang gara-gara satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian Allah mengatakan qulna bita minha jami'an, udah turun semuanya dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ketika diturunkan ke muka bumi, Allah berpesan, apabila datang kepada kalian petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita, tidak akan sengsara. Semua kesengsaraan yang kita lihat di muka bumi ini, semua penderitaan yang kita rasakan di dalam jiwa kita, semua kehancuran dalam rumah tangga, apa penyebabnya? Tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Lalu Allah mengatakan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka bagi dia kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, sempit hidup. Maka para jamaah yang rumah tangganya sempit, yang susah, yang ruwet, kayaknya kita berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jal, dan yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah Al-Quran. Dan saudara kita yang baru menikah, Wildan, dia hafal Al-Quran. Dan saudari kita yang baru saja dinikahkan sama bapaknya, dia juga hafal Al-Quran. Maka nasihat apa yang ana akan sampaikan? Tidak ada kecuali mengikuti apa yang Allah turunkan. Ada surat An-Nisa dalam Al-Quran yang banyak di antara kita menikah bertahun-tahun tidak pernah baca tuh surat perempuan, sehingga dia tidak tahu apa hak-hak istrinya, apa kewajiban dia sebagai seorang suami. Puluhan tahun dia nikah sampai jadi kakek dia nggak belajar. Ada orang yang mengabaikan Al-Quran. Di Al-Quran ada surat At-Talaq, surat perceraian. Bagaimana Allah Azza wa Jal membuat perceraian itu sesuatu yang sulit sebenarnya. Kita lihat orang bermudah-mudahan menceraikan istrinya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kalian hendak menceraikan istri-istri kalian, ceraikan mereka di masa iddah mereka. Nggak boleh seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi sedang haid. Haram, dosa. Nggak boleh seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi suci setelah dihubungi. Nggak boleh. Tapi kita lihat bagaimana orang nggak peduli, marah dikit cerai, marah dikit tolak. Di sini Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari petunjukku, sengsara hidupnya, pasti. Walaupun dia bergelimang harta, walaupun secara fisik kita melihat seakan-akan dia orang yang berbahagia, lah, hanya pura-pura berbahagia. Dan di surat At-Talaq ini, subhanallah, Allah mengatakan, ada potongan-potongan ayat yang indah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Berapa banyak kita dalam rumah tangga nggak dapat solusi, ruwet, ribet ini itu. Taqwallah tabaraka wa ta'ala, kembali kepada Al-Quran Al-Azim. Dan Allah mengatakan, wa man yattaqillah, di ayat yang sama, yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Di surat yang sama Allah katakan, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dia dan Allah berikan pahala yang besar kepada dia. Maka tolong jamaah, kembali kepada Al-Quran. Adapun buat Wildan, Aisyah pernah ditanya, orang-orang kepingin tahu karakter Nabi SAW. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW bermasyarakat. Mereka pandang
Para sahabat bisa memperhatikannya. Tapi dalam rumah seperti apa Nabi SAW? Mereka datang ke rumahnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Tanya, akhlaknya Nabi seperti apa? Ahibati fillah, banyak di antara kita yang baik sekarang. Ketika hadir, tersenyum, salaman sana, salaman sini, ramah, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tapi sejatinya yang mengetahui hakikat kita itu istri kita. Jadi kalau mau tanya tentang orang itu, tanya sama bojone. Ya apa bojomu? Na'udzubillah. Suamiku, na'udzubillah. Padahal menurut orang-orang dia baik, tapi kadang-kadang di rumahnya nggak baik. Maka mereka ingin tanya Nabi SAW seperti apa? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana khuluquhul Qur'ana, kana khuluquhul Qur'anu. Akhlaknya Quran. Jadi wildan yang kau pelajari, kau amalkan. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Itu pesan Allah dalam Al-Qur'an. Fa in karihtumuhunna, gimana kalau anda nggak suka? Berapa banyak rumah tangga jamaah yang tidak dibangun di atas cinta? Tadi wasiat bapaknya Iftitah, bagaimana engkau harus perhatian sama dia. Dia pesan sama engkau, titip sama engkau. Nggak perlu bapaknya pesan, Allah udah pesan. Ingat jamaah, jangan sampai karena pesan mertua antum baru malu, nggak enak. Ini pesan Allah Azza wa Jal. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang patut. Gimana kalau nggak suka? Balikin. Oh jangan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau nggak suka, sabar. Makanya tadi bapaknya Iftitah mengatakan, terima Iftitah kelebihan dan kekurangannya. Iftitah ini punya banyak kekurangan. Iftitah ini terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Engkau kalau keliling dunia cari yang lurus, nggak ketemu. Maka apa yang harus dilakukan? Sabar, memandang kepada kelebihan, berbaik sangka kepada Allah Sang Pencipta. Mudah-mudahan Allah jadikan banyak kebaikan di sana jemaah. Maka intinya, Anda mohon kepada semua jemaah yang hadir, mulai hari ini, satu hari satu halaman baca Al-Quran. Baca sama artinya. Itu kitab akhlak. Itu kitab yang berisi apa sebenarnya yang Allah inginkan dari kita, agar kita bisa balik ke surga. Kalau tidak, nggak akan pernah kita balik ke surga. Dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Ya, kita sibuk cari uang, kita sibuk cari harta. Berapa banyak suami yang hanya berpikir kewajiban anak hanya sandang, pangan, papan. Lah, baca Quran. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan dari banjir, bukan dari kelaparan, bukan dari kemiskinan, bukan dari kobaran api di dunia ini, tapi api neraka. Jaga. Jemaah semua, ana, antum, para nabi itu akan melewati neraka. Dan Allah sudah pastikan, wa in minkum illa wariduha. Pasti sudah, semua dari kalian pasti melewati. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Udah keputusan Allah. Gimana antum bisa selamat sama keluarganya dari api neraka? Ya baca lagi Quran. Karena Allah katakan, famanittaba'a hudaya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Maka buat wildan, jangan benci istrimu. La yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh itu
Laki-laki yang beriman, suami yang beriman membenci istri yang beriman, nggak boleh. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada akhlak istri yang tidak dia sukai, ada yang lainnya yang kau sukai. Beberapa bulan yang lalu ana khutbah nikah. Setelah pernikahan 3 hari, mempelai prianya datang ke rumah ana. Dia mengeluhkan istrinya. Ternyata istri anak gini Ustaz, ternyata istri anak gini, macam-macam. Anak ngomong, sabar 3 bulan. 3 bulan antum lihat. Gitu Ustaz ya? Iya. 2 hari yang lalu anak ketemu dia. Gimana bang? Alhamdulillah, selesai. Butuh kesabaran. Engkau bukan malaikat dan istrimu bukan bidadari, gitu loh. Nanti kalau mau masuk surga ingin bidadari, nanti. Maka semoga engkau bisa menjadi yang kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik buat keluarganya. Adapun buat iftitah dan buat emak-emak di belakang sana, ada seorang orientalis ya, orang kafir yang mengkaji tentang Islam dan dia ingin mempelajari bagaimana menghancurkan Islam. Dia mengatakan kalau ingin menghancurkan sebuah peradaban, 3 yang kau rusak. Yang pertama keluarga. Indonesia nih hanya kumpulan keluarga, kumpulan anak dan antum, keluarga semuanya. Yang pertama kalau engkau ingin merusak, rusak keluarga. Yang kedua, rusak pendidikan. Yang ketiga, rusak keteladanan. Ketika ditanya bagaimana merusak keluarga, lenyapkan peran ibu. Bikin ibu itu malu menyandang predikat ibu rumah tangga. Bikin dia malu. Bikin dia nggak enak kalau ditanya, ibu apa kerjanya? Oh saya ibu rumah tangga. Oh nggak kerja. Jadi ibu rumah tangga itu tidak kerja ya. Ibu rumah tangga itu kerja 24 jam kali 7 hari. Pernah ada ibu rumah tangga minta cuti, mas aku cuti mas ya? Tidak ada. Bagaimana mereka berusaha agar perempuan malu jadi ibu rumah tangga, padahal tugas terbesar wanita itu jadi ibu rumah tangga. Dia mencetak generasi masa depan. Tuh presiden ada ibunya. Itu kalau kita lihat pemimpin-pemimpin ada emaknya. Emak ini punya peran yang besar. Maka tolong bagi para wanita, jangan malu menyandang predikat ibu rumah tangga. Kalau ditanya, oh nggak kerja, saya kerja 24 jam kali 7 hari. Mbak kerjanya berapa jam? 8 jam. Cuma 8 jam dia kerja, duduk, mungkin di pabrik atau apa, 8 jam ibu rumah tangga nggak ada. Yang kedua, bagaimana merusak pendidikan? Bikin orang-orang itu nggak suka sama profesi guru. Buat murid-murid tidak menghargai gurunya. Dan kita sudah lihat zaman sekarang ini, bagaimana guru dilaporkan ke polisi, bagaimana guru akhirnya dihukum. Padahal guru ini yang mencetak generasi masa depan yang dititipi sama keluarga. Setelah anak itu dilahirkan, setelah anak itu disusui, diajari sama keluarga, dititipkan ke guru. Gurunya tidak dihargai. Yang ketiga, bagaimana merusak keteladanan? Ya sudah, engkau celah para ulama, engkau bikin mereka nggak suka dengan tokoh agama, bikin idola-idola baru buat mereka, dan sepertinya itu sudah terjadi. Maka nasihat anak buat iftitah dan buat emak-emak yang di belakang sana, ketahuilah bahwa suamimu adalah surgamu. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nabi SAW pernah kedatangan seorang wanita yang curhat sama beliau ya. Lalu Nabi tanya kepada beliau SAW, adzatu zaujin anti, engkau punya suami? Mama dengerin, ditanya, engkau punya suami? Iya, aku punya suami. Kaifa anti lahu, gimana sikapmu kepada suamimu? Kita lihat ya, jawaban kebanyakan wanita. Kalau ditanya gimana sikapmu kepada suamimu, la alu illa ma'jiz, aku tidak pernah menyia-nyiakan dia kecuali yang aku nggak mampu.
Apakah kemudian Nabi mengatakan, oh engkau bagus, engkau wanita yang baik? La. Nabi alaihissalatu mengatakan kepada perempuan ini, unzuri aina anti min. Lihat bagaimana sikapmu kepada suami. Lihat, perhatikan suamimu. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Wanita itu mudah masuk surga. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, nggak perlu dia salat qobliyah, ba'diyah, salat malam, salat duha, salat 5 waktu. Puasa Ramadan, la Senin, wala Kemis, wala Asyura. Tapi yang ketiga nih, wa ata'at zaujat, taat, patuh, nurut sama suaminya. Wa hafidat farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya. Maka dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, silahkan kau masuk surga. Dari pintu surga mana saja yang kau mau. Dia bisa masuk dari pintu jihad, dia bisa masuk dari pintu solat, padahal dia nggak rajin solat kecuali 5 waktu. Dia bisa masuk dari babur rayyan, pintunya orang-orang yang ahli puasa, padahal dia hanya puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia taat dan patuh sama suaminya. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dan ternyata emak-emak ini kalau ditanya, lebih mudah sholat dan puasa atau taat sama suami? Lebih mudah sholat dan puasa. Kalau suruh nurut sama suaminya, berat. Maka tolong buat iftitah, jadilah engkau contoh. Engkau membawa Al-Quran di dadamu, pelajarin Al-Quran, amalkan dalam kehidupanmu. Jadilah engkau wanita yang taat dan patuh dan menjaga kehormatan diri suami. Dan jangan kalau suami pulang ditanya dari mana. Kalau suaminya datang, Wildan datang, pulang ditanya mau apa. Kenapa bapak-bapak lebih suka ke warung daripada ke rumahnya? Karena kalau di warung tidak pernah ditanya dari mana. Ditanya mau apa gitu. Sampai rumah ditanya dari mana, ngapain saja, sama siapa. Ana doakan Wildan bersama iftitah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak orang meninggalkan akidah, tauhid karena dunia, meninggalkan sholat yang wajib yang 5 waktu karena dunia, disibukkan oleh dunia. Padahal dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, nggak ada artinya dan nggak ada harganya. Dan Allah SWT dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia. Rasulullah SAW tidak pernah memuji dunia. Dunia ini tidak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, nggak ada harganya. Dan ini sering saya sampaikan, karena banyak orang tertipu dengan dunia. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa dunia ini mata'ul gurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Orang tinggalkan kewajiban sholat yang 5 waktu karena dunia, karena kerjaan, karena dagang, karena yang lain. Kalau dunia nggak ada harganya. Meninggalkan menuntut ilmu, ngaji karena dunia. Nabi pernah melewati seekor bangkai kambing yang cacat telinganya. Kemudian Nabi tawarkan kepada para sahabat radhiyallahu ajmain, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, seandainya kambing ini masih hidup, cacat telinganya, apalagi sudah jadi bangkai, kami nggak mau. Kata Rasulullah, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kita mengikuti jejak yang hak ini dimusuhi. Yang pertama kali tidak senang dengan dakwah ini siapa? Iblis, laknatullah alaih. Nggak senang iblis. Dengan dakwah tauhid nggak senang iblis. Dengan dakwah mengajak orang pada sunnah, iblis nggak senang. Kemudian setelah itu iblis dia nggak mau sendiri. Dia mesti membisikkan kepada siapa? Wali-walinya. Maka sering ada kan disebutkan wali-wali syaitan. Karena ada 2, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada wali Allah, ada wali apa? Setan, wali setan. Nah, wali setan dari tokoh-tokoh ini nggak mau dia terima dakwah ini. Ini dakwah menyesatkan umat. Di mana menyesatkannya? Orang kita ngajak kepada tauhid kok, melarang orang berbuat syirik. Makhluk ini, semua makhluk ini nggak punya apa-apa.
nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya seluruh makhluk. Siapapun dia orangnya, hatta Nabi Muhammad SAW. Suami istri yang berkah adalah yang bekerja sama dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sholat malam bareng, baca Quran berdua, umrah bareng, haji bareng, saling mengingatkan. Kalau istri salah diingatkan, suaminya nonton macam-macam diingatkan, istri nonton macam-macam diingatkan. Itulah kebahagiaan. Sudah baca Quran belum hari ini? Sudah zikir petang belum hari ini? Kalau suaminya pergi ke pesawat, naik pesawat, ingatkan, Mas, tundukkan pandangan, jangan lihat pramugari, lihat foto saya aja. Diingatkan. Itulah keberkahan. Disitulah rasa cinta yang luar biasa ya. Karenanya kerjasamalah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi rumah dengan keberkahan. Jangan lupa zikir pagi petang di rumah. Jangan lupa laki-laki sholat sunnah di rumah. Jangan lupa baca Quran di rumah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan demikianlah kita menjalani kehidupan rumah tangga sampai kita meraih pahala sebanyak-banyaknya karena rumah tangga kita dipenuhi dengan keberkahan. Sama-sama berjuang. Antuma, kalian berdua sekarang sedang akan menaik satu bahtera yang akan berlabuh di sebuah lautan yang banyak ombaknya. Kalau tidak bekerja sama, kerjasama dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, nggak mungkin. Kalau ingin bahagia, bertakwa kepada Allah. Ini cuma rahasianya, takwa kepada Allah. Yang mengatur hati, yang beri kebahagiaan, yang mencabut kebahagiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau cari kebahagiaan di luar jalan Allah, tidak akan bahagia. Yakin tidak akan bahagia. Mau harta banyak, mau kenalan banyak, mau jabatan tinggi. Kalau Allah tidak kasih bahagia, tidak bahagia. Lihat betapa banyak orang kelihatannya bahagia, ternyata tidak bahagia. Rumah sudah besar, mobil sudah banyak, ternyata istri sama suami kerja sama narkoba. Kenapa? Tidak bahagia. Mau bahagia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana kita tahu bahwa Nabi SAW innaka la'ala khuluqin azim. Nabi SAW mempunyai akhlak yang sangat bagus, yang sangat agung. Bahkan Nabi SAW menyuruh umatnya untuk berakhlak dengan akhlak yang bagus. Dan Nabi SAW pun juga diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Seperti mana sabda beliau, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Ketika akhlak manusia dah teruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbetulkan akhlak-akhlak itu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik, bagus akhlaknya. Maksudnya apa? Kerana hari ini segelintir kaum muslimin ada yang sangat pemurah, baik kepada rakan-rakannya, kepada kawan-kawannya pemurah, royal, tetapi ternyata dengan istrinya, dengan ahli keluarganya, dengan anaknya dia kedekut, dia bakhil. Padahal ketika dia berbuat baik kepada istrinya, berbuat baik kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, maka orang ini di antara orang yang paling baik akhlaknya. Apalah arti seseorang yang sangat dihormati akhlaknya baik kepada orang lain, tapi kepada ahli keluarganya, kepada istrinya dia jahat. Wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dengan istri-istri mereka. Sebagian kalau kita lihat, terutama di Surabaya misalnya, seorang takmir, ketua takmir itu menganggap bahwa dia sukses menjadi seorang takmir masjid ketika bikin kajian, jamaahnya yang datang banyak. Hanya dengan tolak ukur itu, sang takmir merasa sudah sukses dia menjadi seorang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kajiannya banyak yang datang. Sampai penuh parkirannya. Celengan sampai penuh. Iya, sampai jamaah minta celengan lagi saking penuhnya itu. Takmir merasa sukses. Tanpa melihat kualitas dai ustadz yang diundang ini, apakah dia di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang hak, atau justru dia hanya mengikuti, hanya punya followers yang banyak, punya jamaah yang banyak. Nggak pakai ngelihat itu sudah takmirnya. Nggak peduli dia di atas hak atau di atas batil, yang penting datengin masa banyak. Yang diundang ternyata ustadz pelawak. Terang aja banyak yang datang. Yang diundang ternyata ustadz-ustadz yang memang menyenangkan jamaahnya. Apa ustadz yang nyenengin jamaahnya? Iya, ngikutin selera jamaahnya, asal bapak senang. Iya, enak ustadz itu. Kenapa? Oh, ini lembut, nggak suka ngomongin yang syirik, nggak suka mengganggu, mengusik persatuan umat Islam, nggak suka membahas yang perkara-perkara yang terjadi gesekan-gesekan syirik bid'ah, enggak. Bahkan dia ini termasuk ustadz yang moderat. Iya, buktinya musik boleh kata dia, rokok boleh kata dia,
Riba boleh kata dia. Enak ngaji sama yang ini. Jangan yang jenggotan itu. Banyak haramnya gitu. Ya pantesan banyak yang suka. Ya. Maka kata beliau itu bukan tolak ukur bahwa seorang di atas kebenaran, dan bukan tolak ukur seorang DKM masjid dikatakan sukses ketika banyak jamaah yang hadir. Tapi seorang takmir dikatakan sukses manakala dia benar-benar mengajarkan, berusaha menanamkan kepada para jamaah masjid akidah yang sahihah, tauhid yang hak. Ya, tanpa mempedulikan jamaah yang datang berapa, enggak urusan. Yang penting tugasku di sini memakmurkan masjid adalah dengan mengajarkan tauhid, berusaha untuk menghadirkan pendidikan-pendidikan tauhid dan akidah yang sahihah kepada para jamaah masjid. Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik dan mati dalam syirik, diharamkan bagi mereka sorga, tempat tinggal neraka. Antum lihat dalam surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 72. Surah Al-Ma'idah surah 5 ayat 72. Allah berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di akhir ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah mengharamkan atasnya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim itu tidak punya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Kaum muslimin, Nabi kita Muhammad SAW Nabi rahmah, Nabi yang penuh rahmat, yang sangat semangat untuk memberikan yang terbaik kepada umatnya, memberikan contoh yang terbaik untuk kebahagiaan dan kemudahan umatnya. Dan di antara contoh itu adalah beliau berdoa setiap paginya dengan memanfaatkan waktu pagi yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keistimewaan. Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan bahwa beliau setiap pagi mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang terima Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai dengan ilmu yang manfaat karena dia adalah kunci atas semuanya. Tidak mungkin kita bisa memahami halal dan haram tanpa ilmu. Tidak mungkin kita bisa beramal dengan amalan soleh tanpa ilmu. Maka beliau memulai dengan ilmu yang manfaat. Sebab ilmu adalah dasar untuk perubahan pada kebaikan. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi yang ingin merubah akhlak manusia, yang ingin merubah kehidupan manusia menjadi manusia yang berakhlak mulia. Memulai dengan menyampaikan wahyunya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ajakan untuk berilmu, ajakan untuk mencari ilmu, karena memang komponen utama sebuah perubahan adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu beliau memulai dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oleh karena itu, setiap kita ingin maju, maka butuh perubahan. Perubahan butuh ilmu. Maka salah bila ada kita yang enggan menuntut ilmu, enggan untuk belajar, karena tidak akan maju seorang manusia
dalam kehidupannya, baik dunia maupun akhiratnya, tanpa perubahan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah nasib sebuah kaum sampai mereka merubah nasibnya tersebut. Sehingga perubahan menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan kita, dan itu butuh ilmu. Oleh karena itu, Nabi kita pun disampaikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, artinya diminta untuk berilmu, untuk mengetahui kandungan la ilaha illallah ini. Kemudian mohonlah ampunan kepada dirimu dan untuk mukmin dan mukminat. Sinilah dan bagaimana pentingnya ilmu, sehingga ilmu itu akan mengantar seorang kepada kebaikan dunia dan akhirat. Maka mari luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Banyak kemudahan Allah berikan untuk orang yang ingin menuntut ilmu. Kemudian setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang thayyib. Rezeki yang thayyib, karena manusia butuh rezeki, butuh makanan, butuh juga apa saja yang bisa membuat ia lebih nyaman, lebih kuat di dunia ini. Dan hanya rezeki yang thayyiblah yang akan memberikan padanya keberkahan dalam tubuhnya, sehingga ia mampu untuk beramal soleh. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, beliau bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha bagus dan tidak menerima kecuali yang bagus. Wa annallaha amara al-mu'minina bima amra bihil mursalin, bahwa Allah itu merintahkan kaum mukminin dengan perintah kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Beliau membaca, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus salihah. Dan membaca juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, menunjukkan pentingnya rezeki yang thayyib ini. Kemudian beliau contohkan sebuah contoh. Ada seorang yang berjalan dengan safar yang jauh dalam keadaan ath akbar, dalam keadaan kusut masai. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, mengatakan ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dia mengangkat kedua tangannya, mengucapkan ya Rabbi, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tumbuh dari hal yang haram. Bagaimana akan diijabahi doanya? Menunjukkan pentingnya rezeki yang thayyib ini. Baru kemudian ujungnya adalah amalun saleh yang Allah terima, yang mensyarat ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini semua kita ketahui, maka tidak ada lagi alasan bagi kita semua untuk berhenti untuk mencari ilmu, berhenti untuk mencari rezeki yang thayyib, dan berhenti untuk beramal soleh. Perbanyak ilmu yang manfaat, perbanyak rezeki yang thayyib, perbanyak juga amalan soleh tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk meraih tiga hal ini yang menjadi bekal yang baik mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hakim, ini para penguasa, para hukam,
yang mereka merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kalau dia seorang mukmin yang muti, yang tunduk kepada Allah, bagaimana justru menjadikan hukum Allah hukum yang dijalankan di tengah-tengah kehidupan. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Seharusnya mereka menjadi para imam, para pemimpin yang mereka berjalan dengan aturan Allah, dengan bimbingan Allah. Akan tapi ini justru merubah-rubah hukum Allah. Dia singkirkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia ganti dengan hukum hawa nafsu. Maka pemimpin yang demikian juga adalah dia masuk dalam jajaran at-taghut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang seperti ini di antaranya dengan firman yang mulia, alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ayudhillahum dhalalan ba'ida. Apakah Anda tidak memperhatikan tentang orang-orang yang mereka menyangka, mengaku, mengeklaim dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada engkau ya Rasulullah, dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang mestinya orang yang mengeklaim dia mengimani Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran, mereka akan bertahkim, mereka akan berhukum dengan Al-Quran tersebut sebagai kitab panduan yang memandu kehidupannya. Tapi aneh, ketika mereka mengatakan dirinya beriman kepada Al-Quran, yuriduna ayatahakamu ila taghut. Justru mereka ingin berhukum dengan hukum taghut, sehingga seakan-akan antara pelafatannya dan prakteknya berbeda. Dan alangkah sangat banyaknya orang seperti ini di zaman kita. Orang yang mereka mengatakan dirinya muslim, bersyahadat, beral-Quran, bersunnah, akan tapi prakteknya jauh dan sangat jauh. Dan bukan hanya jauh, akan tapi bahkan mereka menyingkirkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka lebih rela berhukum dengan hukum taghut, ini hukum syaitan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah tuntutan seorang mukmin, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah atas nama rububiyah Allah. Fala wa rabbik, demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka hakikatnya tidaklah beriman. Mereka bukan seorang mukmin, mereka tidak beriman. Seandainya mereka mengatakan dirinya mukmin, maka dia dusta dengan imannya. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menunjukkan bukti-bukti keimanan mereka. Yang pertama, mereka sanggup menjadikan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim yang memutuskan segala perkara kehidupan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak didapatkan ketika menerima keputusan apa yang engkau putuskan, tidak didapatkan adanya rasa berat, rasa protes dalam jiwanya. Wa yusallimu tasliman, dan mereka akan tunduk dan patuh dengan sepatuh-patuhnya. Ini adalah mukminin. Apabila tidak seperti ini, maka dia sungguhnya la yu'minun, bukanlah kaum mukminin. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, taghut. Dukun-dukun, tukang sihir, taghut. Iblis laknatullah, taghut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah di bagian akhir. At-tawaghit katsirah, ru'usum khamsah, kata beliau. Bahwa taghut itu banyak sekali, pokoknya ada 5. Yang pertama iblis laknatullah. Ini taghut, iblis. Yang kedua, yaitu orang yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Man da'a ila ibadah nafsi. Yang ketiga, yaitu man ubida wa huwa radin. Barang siapa yang disembah dan dia redho. Ini taghut. Yang keempat, yaitu tukang-tukang sihir, dukun-dukun, ini taghut. Tukang ramal, ini taghut. Yang kelima,
man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang berhukum dengan selain hukum Allah ini taghut. Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai orang yang terkena hasad dari kawan sendiri? Dia nyenggol-nyenggol terus di sosmed. Jujur li, Ana sudah gondok banget. Yang pertama, penyakit gondok itu karena kekurangan yodium, bukan karena dihasati orang. Itu yang pertama. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Apakah kita merespon dengan sabar atau kita merespon dengan hawa nafsu? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Ingat, jangan fokus ke orang yang nyenggol. Fokuslah kepada Allah yang senantiasa melihat bagaimana kita merespon orang tersebut. Dan otomatis kalau kita alihkan fokus kita dari orang yang nyenggol ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bisa untuk merespon dengan sabar. Kenapa? Karena begitu fokus kita robah dari fokus ke makhluk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lagi lihat bagaimana saya merespon. Lalu kita ingat Allah, maka kita tenang. Kita jadi sholat, kita jadi zikir. Begitu kita sholat, kita zikir, kita tenang. Begitu kita tenang, sabar jadi lebih mudah. Sallallahu alaihi wasallam.